Apakah Anda tahu dan mendengar Hasim Joyo Hadikusumo tercatat sebagai Komisaris Utama PT International Timber Corporation Indonesia atau KU, Kartika Utama tadi, Komisaris utamanya? Ya, beda kalau dengar dengan tahu kan beda. Ya. Kalau tahu kan saya lihat, ya kan? Kalau dengar ya disebut orang. Ya. Ya, kalau dengar iya, kalau saya tahu persis tidak. Anda mendengar. Ya, mendengar. Baik. Ya. Lanjut. Apakah Anda tahu bahwa Indonesia pernah menyepakati atau menandatangani MOU 23 proyek bersama Cina? Kerjasamanya? Tidak tahu. Ada nanti kaitannya, Pak. Karena ternyata dari 23 proyek yang ditandatangani oleh Indonesia dengan China, sebagian besar 50% yang ada di Kalimantan. Nanti akan tanya ke sana. Kurang tahu ya. Pernah mendengar nama PT Arsari Tirta Perdana? Kalau Arsari itu kan kelompoknya perusahaannya Pak Hasim. Iya. Pernah dengar ya? Dengar ya. Oke. Pernah dengar bahwa PT Tirtasari Arta Perdana adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan saluran air bersih di sana? Oke. Kalau saya tahu itu dia mau mengelola air baku menjadi PDAM. Pengetahuan saya artinya pernah ada apa namanya diskusi dia mau air sendiri, bukan itu. Kalau itu Kementerian PU saya tidak tahu. Ya, oke. Jadi saudara saksi dengar, tahu ada PT Arsari Tirta Perdana milik Hasim Joyo Hadikusumo yang akan mengelola kebutuhan air bersih di IKN. Oke. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi di awal sekali waktu majelis hakim bertanya tentang awal-awal ya, mengatakan bahwa Anda keberatan tentang narasi dikuasai oligarki. Ya, karena tadi Anda kan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga PTSP. Nah, ini kan kaitannya dengan masalah perizinan dan pembangunan itu yang tadi Anda katakan. Sehingga dari video yang tadi Anda tonton, Anda mengatakan Anda berkeberatan terkait dengan narasi dikuasai oligarki. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda tahu arti atau apa itu oligarki? Ya, sebelum saya jawab, saya tidak pernah mengatakan keberatan kaitannya dengan oligarki. Tidak ada. Dari mana pertanyaan jaksa mengatakan ada keberatan masalah oligarki? Ya. Tadi dikuasai waktu pertama kali ditanya. Tidak ada perizinan yang pertama itu masalah perizinan dengan tupoksi yang disampaikan. Oke. Tidak ada. Sekarang saya akan lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Terkait dengan masalah oligarki yang disampaikan di dalam video, bahwa apakah Anda tahu atau pernah mendengar nama-nama yang berpotensi menerima manfaat atas proyek IKN adalah para politisi nasional lokal beserta keluarganya. Dalam hal ini yang memiliki konsesi industri ekstraktif. Apa Anda tahu? Jawabnya tinggal tahu atau tidak. Pertanyaannya apa tadi? Oligarki. Apakah Anda tahu? Enggak, tadi pertanyaan pertama kan perlu dijawab. Oh, enggak jadi. Oh ya. Bukan dianulir, tapi kan tadi Anda katakan bahwa juga Anda pernah mendengar tadi di dalam video itu terkait dengan dikuasai oligarki. Pertanyaan saya, apakah Anda tahu atau pernah menemukan nama-nama yang berpotensi menerima manfaat atas proyek IKN adalah para politisi nasional, lokal, beserta keluarganya? Tidak ada. Tidak ada atau tidak tahu? Tidak pernah ada, belum ada. Ya. Kalau mendengar ada, atau kalau ditanya ada nggak ya nggak ada. Kalau ditanya pernah mendengar ya orang pernyataannya seperti itu. Ya. Pernah mendengar atau tidak? Anu seperti itu kan. Ya. Ya. Siap yang mulia. Pihak-pihak yang akan mengambil manfaat dari pembangunan IKN. Ya, kalau pihak-pihak itu mengambang pimpinan yang mulia, mengambang. Jadi saya tidak tahu. Kalau nyebut orangnya ya
Ya. 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 Apakah Anda tahu bahwa penguasaan konsesi didominasi oleh Sukanto Tanoto dan Hashim Joyo Hadikusumo terkait konsesi tambang, sawit, hingga hutan? Tidak ada, kalau tambang pun tidak ada. Tapi apakah Anda tadi sempat menyinggung terkait kepemilikan Sukanto Tanoto dan Hashim Joyo Saya sudah Hadikusumo? sampaikan, secara fakta saya tidak, ini kan kaitannya dengan pertanyaan penasihat hukum yang terhormat kan, yang lain tadi kan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa secara yuridis formalnya saya tidak pernah melihat namanya. Kalau disebut iya, Hashim dengan ada Tanotonya tadi kan saya sudah jelaskan. Ya, makanya pertanyaan saya didengar, Pak. Ya, saya saya tidak dengar. menanyakan tentang Ya. fakta yuridisnya, tetapi saya menanyakan apakah Anda tahu? Ini makanya pahami pertanyaan saya. Tahu atau dengar? Ya, apakah Anda tahu dan mendengar? Ya kalau mendengar ya, saya sudah sampaikan tadi. Oke, lanjut ya. Apakah Anda tahu dan mendengar Hashim Joyo Hadikusumo tercatat sebagai komisaris utama PT International Timber Corporation Indonesia atau ICKO Kartika Utama tadi? Komisaris utamanya. Ya, beda kalau dengar dengan tahu kan beda. Ya. Kalau tahu kan saya lihat, ya kan. Kalau dengar ya disebut orang. Ya. Ya kalau dengar iya, kalau saya Oke. tahu persis tidak. Anda mendengar. Ya mendengar. Baik. Ya. Lanjut. Apakah Anda mendengar atau Anda mengenal siapa atau Anda tahu siapa Hashim Joyo Hadikusumo? Saya tahu adanya Prabowo kan. Adik Prabowo. Baik. Apakah Anda tahu bahwa anak dari Setio Novanto, mantan ketum Partai Golkar, mempunyai 3 perusahaan tambang batubara di 2 lokasi IKN? Tidak tahu. Baik. Apakah Anda kenal Luhut Binsar Panjaitan? Tidak tahu. Apakah Kalau Luhutnya saya tahu. Ini kan kaitannya dengan tambang kan? bukan? Saya baru nanya dulu namanya. Ya. Anda kenal nggak? Ada tahu nggak siapa Luhut Binsar Panjaitan? Tahulah Menteri Investasi dan Kemaritiman. Ya kan tinggal jawab. Ya. Tahu. Ya. Baik. Apakah Anda tahu bahwa Luhut Binsar Panjaitan merupakan pemilik perusahaan PT Toba Group yang merupakan pemilik tambang batubara di Ring 3 IKN? Tidak tahu. Anda tidak tahu. Baik. Apakah Anda tahu siapa Yusril Iza Mahendra? Tahu. Kalau Yusril Iza Mahendra saya tahu. Baik. Apakah Anda tahu bahwa Yusril Iza Mahendra adalah ketua tim pengacara pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa Pilpres 2019? Kalau dengar ya, kalau lihat kontraknya saya tahu. Baik, enggak masalah. Baik. Apakah Anda tahu bahwa Yusril Iza Mahendra tercatat memiliki saham sekaligus sebagai komisaris utama di PT Mandiri Sejahtera Energindo yang tadi Anda sebutkan, ada PT MSE itu? Kalau itu tahu. Baik. Dari apa saya sampaikan 2 ini dia kita tahu. Baik, berarti tahu bahwa Yusril Iza Mahendra adalah komisaris utamanya ya. Baik, lanjut. Apakah Anda tahu bahwa konsesi tambang terbesar dalam kawasan IKN adalah perusahaan Thailand yang saham mayoritasnya dimiliki oleh keluarga Taipan Lim, Haryanto Wijaya Sarwono dan istrinya Rita Indriawati? Tidak tahu dan tidak pernah dengar. Baik. Apakah Anda tahu dan mendengar bahwa sebagian saham dari PT Harita Wijaya yang dimiliki oleh keluarga Taipan, sebagian sahamnya terhubung dengan Yayasan Keluarga Besar Polri Brata Bakti? Tidak tahu dan tidak pernah dengar. Baik. Apakah Anda tahu dan Anda mendengar bahwa pernah ada seorang warga yang dilaporkan tenggelam di lubang tambang di lahan kawasan IKN di konsesi tambang PT Harita Wijaya yang terhubung dengan Yayasan Keluarga Besar Polri Brata Bakti? Tidak tahu dan tidak ada. Ya. Tidak tahu dan tidak ada, tidak tahu atau tidak ada? Karena ada ini faktanya. Ya. Ada orang tenggelam di lubang bekas lubang itu. Anda Tidak pernah dengar dan tidak tahu. tidak tahu. Baik.
Apakah Anda tahu di sektor properti bahwa PT Agung Podomoro Group melalui anak perusahaannya PT Pandega Citra Naga yang sebelumnya telah mendapatkan izin lokasi reklamasi telah melakukan pemasaran coupling properti mewah pasca pengumuman lokasi IKN oleh Presiden Jokowi? Tahu nggak? Tidak ada, tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Apakah Anda tahu? Tidak ada. Ya, ini kan baru angan-angan Pak, jadi tidak ada. Tidak tahu. Ada, ini ada iklannya. Nggak ada, mana ada orang. Anda tidak tahu apa tidak ada? Karena ada faktanya, ada iklannya. Tidak tahu dan tidak ada. Loh, saya kepala dinas perizinan ya. 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 Enggak apa-apa Pak, saya kalau saya bilang tidak ada dan tidak tahu, dikejar enggak apa-apa. Belum ada yang mengurus izin. Ya. Ya kalau kaitannya perizinan kan tidak ada, kan tupoksi saya Pak. Disuruh jawab tidak tahu, saya kan masyarakat. Saya ini kan kepala dinas perizinan. Tentu kan ada dan tidak ada. Baik, lanjut ya. Ya, pertanyaannya harusnya seperti itu. Apakah selain Agung Podomoro Group ada 6 perusahaan properti lain yang telah mendapatkan izin dari pemerintah terkait mega proyek IKN? Tidak tahu. Apakah Anda tahu tentang PT Karya Agung Cipta yang dimiliki oleh Kokos Leolin? Tidak tahu. Apakah Anda pernah mendengar tentang One Belt One Road atau Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau telah diganti menjadi BRI, Belt Road Initiative? Tidak tahu. Apakah Anda tahu bahwa strategi pembangunan obor diadopsi oleh pemerintah Tiongkok yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara? Tidak tahu. Apakah Anda tahu Xi Jinping selaku pemimpin Republik Rakyat Tiongkok mengumumkan strategi pada saat kunjungan resmi ke Indonesia terkait jalur sutra maritim abad 21 pada tanggal 2 Oktober 2013? Tidak tahu. Apakah Anda tahu bahwa Indonesia pernah menyepakati atau menandatangani MOU 23 proyek bersama Cina? Kerjasamanya? Tidak tahu. Ada kaitannya Pak, karena ternyata dari 23 proyek yang ditandatangani oleh Indonesia dengan China, sebagian besar 50%-nya ada di Kalimantan. Nanti akan tanya ke sana. Ya. Ya. Baik. Apakah Anda tahu bahwa Indonesia pernah menyepakati atau menandatangani 23 proyek bersama Cina? Tidak tahu. Apakah Anda tahu Cina telah menjelma sebagai negara investor terbesar di dunia? Tidak tahu. Apakah Anda tahu Indonesia pernah mendapat kucuran investasi dari Cina? Tidak tahu. Apakah Anda tahu bahwa dari 23 proyek atau 28 proyek yang ditawarkan dari Cina, 50%-nya berada di Kalimantan? Tidak tahu. Apakah Anda tahu bahwa rencana pemindahan IKN diduga sebagai bagian dalam mempersiapkan infrastruktur wilayah jalur sutra abad 21? Tidak tahu. Cukup. Terima kasih. Sedikit. Izin melanjutkan sedikit lagi. Saya ingin menanyakan pada saat saudara saksi di BAP di Polda ya di Balikpapan, itu saudara tahu saudara jadikan saksi atas pelapor siapa? Saya tidak tahu karena banyak yang melapor, ya. Bukan melapor di Polres saja. Yang saya tahu ada juga yang melapor di Polda, bahkan di Mabes Polri juga ada. Jadi ya kalau saya pada saat di BAP. Ya. Tidak tahu ya. Jadi saudara kenal dengan Bintang Wahyu Saputra, saudara kenal? Bintang Wahyu Saputra.
Kenal tidak? Tidak kenal. Saudara pernah kenal tahu dengan Caleb Elevensi? Tidak kenal. Jadi artinya dua nama itu tadi yang saya sebut saudara tidak pernah dengar ya? Oke. Tidak kenal dan tidak pernah dengar? Kan pertanyaan itu tadi tidak. Kalau tidak kenal. Kalau pernah dengar atau tidak? Oke, saya tambah pertanyaannya. Saudara pernah dengar? Saudara pernah dengar nama itu? Tadi kan saudara bilang tidak kenal. Sekarang saya tambah pertanyaannya. Apakah saudara pernah dengar nama itu? Tidak pernah dengar. Oke, terima kasih. Berikutnya sedikit lagi. Tadi kan saudara mengatakan berdasar pertanyaan jaksa, adakah perusahaan-perusahaan asing? Saudara bilang kan tidak ada, ya. Dalam kaitan juga perkataan saudara saksi bahwa izin investor asing itu adalah kewenangan kementerian, ya kan? Pertanyaan saya, pertanyaan saya, apakah saudara mengetahui ada perusahaan asing di dalam IKN, proyek IKN itu? Ya tadi kan saya bilang tidak ada. Tidak ada atau tidak tahu, karena tadi kan saudara katakan izin investor asing adalah kewenangan kementerian. Iya, makanya saya bilang. Saudara tidak tahu atau tidak ada? Saya bilang tadi sudah tidak ada. Tidak ada. Masa semua rumah lagi saya punya pernyataan. Tadi bilang tidak ada, terus saya tidak tahu. Kan rentetannya sama. Walaupun ini penasihat hukum, ini jaksa, ya harus sama jawaban saya. Bukan, maksud saya gini. Saudara tahu tidak ada karena saudara tidak punya pengetahuan tentang itu, ataukah saudara meyakini memang betul-betul tidak ada? Kaitannya dengan perizinan saya tidak ada. Ya. Kan tadi kan tupoksi yang ditanyakan. Ya. Makanya jawab kapasitas saya. Oh, dalam kapasitas saudara karena itu adalah kewenangan kementerian gitu ya. Jadi saudara tidak tahu dalam kapasitas saudara karena kewenangannya bukan kewenangan saudara saksi. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi sedikit lagi saya hanya ingin menegasi pernyataan saudara bahwa tadi saudara mengatakan tidak ada lubang tambang yang saudara ketahui. Pengetahuan saudara terhadap lubang tambang yang tidak saudara ketahui itu di wilayah mana? Di wilayah Spaku. Spaku saja ya. Oke, jadi kalau secara keseluruhan saudara tahu atau tidak? Saya tidak tahu. Oke, terima kasih. Cukup majelis. Pertanyaan. Ya, makasih. Saya cuma dua aja. Yang pertama, tadi saudara saksi mengatakan bahwa yang ada baru bendungan dan instalasi air. Ya. Dan itu pun oleh PUPR ya, pusat ya. Oke. Kalau tadi bendungan sudah 3 PT tadi. Yang saya tanya, saudara saksi tahu nggak siapa yang membangun instalasi air bersih tadi? Ya, Kementerian PU. Bukan, perusahaannya. Saya kurang tahu kalau itu. Kurang tahu ya. Pernah mendengar nama PT Arsari Tirta Perdana? Kalau Arsari itu kan kelompoknya perusahaannya Pak Hasim. Iya. Pernah dengar ya? Dengar ya. Oke. Pernah dengar bahwa PT Tirtasari Arta Perdana adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan saluran air bersih di sana? Oke. Kalau saya tahu itu dia mau mengelola air baku menjadi PDAM. Pengetahuan saya artinya pernah ada apa namanya diskusi dia mau air sendiri, bukan itu. Kalau itu Kementerian PU saya tidak tahu. Ya, oke. Jadi saudara saksi dengar tahu ada PT Arsari Tirta Perdana milik Hasim Joyo Hadikusomo yang akan mengelola kebutuhan air bersih di IKN. Oke. Lalu yang kedua, saya mau tanya, tadi saudara saksi mengatakan terdakwa mengatakan jual aset-aset atau gedung-gedung di Jakarta. Lalu saudara saksi mengatakan itu tidak rasional. Yang dimaksud tidak rasionalnya bagaimana? Ya, tidak. Kalau saya kan rasional sesuai dengan pemahaman kami selaku pemerintah. Ya, pemerintah itu kan masa sih mau menjual gedung-gedung swasta, itu kan mekanismenya panjang, Pak. Oke. Ya, mekanismenya panjang, tidak segampang itu mau membeli aset. Ya. Ya. Ya kan ini juga ditanyakan belum terjadi jadi pendapat pribadi, Pak. Ya.
Ya. Ya. Ya, ya, ya. Baik. Siap Yang Mulia. Sepintas Pak. Ya. Tadi ada aku kasih bekas Anda. Ya. Bukan yang ditanyakan aset swasta. Oh ya. Ya. Siap. Siap Yang Mulia ya. Ya. Siap Yang Mulia. Ya. 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 Oke. Jadi kalau saudara mengatakan tidak rasional karena prosedur panjang segala macam itu hak saudara, tapi saudara saksi pernah dengar atau baca berita judulnya wow, aset negara di DKI 1.100 triliun dijual semua buat ibu kota. Tidak pernah. Oke. Jadi ada, ini sumbernya juga bukan abal-abal, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rahma Tarwarta, ya, Dirjen Salon 1. Kemudian ada lagi, apakah saudara saksi pernah mendengar atau membaca judul berita aset negara di Jakarta dijual, uangnya untuk bangun ibu kota negara baru. Nah, jadi ini ada, dan narasumbernya juga bukan orang sembarangan, yaitu Direktur Barang Milik Negara. Jadi saudara saksi ditambah tadi, mohon maaf, majelis juga mengatakan ada di Undang-Undang IKN yang membolehkan, bahkan disebutkan secara khusus menjual aset negara atau optimalisasi untuk pembiayaan KKN. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ya, ada yang menggelitik tadi, takutnya kepikiran sampai di rumah. Menyambung pertanyaan saudara penasihat hukum dari Pak Yani nanya, apakah saudara tahu ada gugatan di MK terkait undang-undang IKN ya, yang diajukan oleh Yati Dahlia, Aman dan Wahdi? Bentar dulu, kan itu jawaban saya tidak tahu. Tapi menurut saya pertanyaan penasihat hukum masih parsial, endingnya belum ditanya. Saudara tahu nggak 6 gugatan itu tidak diterima oleh MK putusannya? Tidak tahu ya. Iya, makanya saya tanya. Saudara saksi ya, tadi saudara sudah panjang lebar ya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Namun demikian saya ingin menyanyikan masalah dasar saudara melaksanakan tugas tupoksi itu sebenarnya apa? Dasar pelaksanaan tupoksi untuk di Undang-Undang Lingkungan Hidup PP 22 tahun 2021 bahwa kewenangan pengawasan itu ada di pusat. Tidak, tugas saudara itu sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Ya, izin Yang Mulia, saya Ya. sampaikan dulu strukturnya supaya nanti kan sampai ke tupoksi saya. Ya. Tidak, langsung aja tupoksi saudara. Ya, PP 22 bahwa pemerintah daerah dilibatkan. Ya, Pemerintah daerah dilibatkan untuk pengawasan. Ya. dengan lingkungan. yang mendasari saudara melaksanakan tugas sebagai kepala dinas itu apa? Ya. Ngerti nggak? Ya, tupoksi karena di bidang kami ada pengawasan dan pengendalian. Iya, diatur di mana itu? Diatur di Supaya jelas gitu loh. Ini ada pertanyaan yang lain-lain semua dijawab padahal bukan tupoksi saudara masalahnya. spesifik di Perbup yang mulia. Iya, Pergub nomor berapa? Saya tidak tahu, saya tidak hafal yang mulia, tapi Nah. Perbup tahun 2012 kalau saya tidak salah. Peraturan Bupati. Peraturan Bupati tahun 2012. Ya. Peraturan Bupati kaitannya dengan bukan 2000, ya, bukan Bupati Pergub nomor terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. bukankah tugas saudara diatur dalam Pergub nomor 44 tahun 2017? Itu pembaruan yang mulia. Ya iya,
itulah dasar saudara melaksanakan tugas supaya jelas gitu loh. Tadi apakah di dalam perbu tersebut mengatur tentang reklamasi dan sebagainya? Di Perbu kalau reklamasi tidak. Nah, inilah ya Reklamasi. supaya jelas gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan saudara kan selalu bahwa tupoksi lah, tupoksi saudara aja nggak paham gitu loh. Nah, sekarang yang saya tanyakan tentang perizinan ya, tentang perizinan itu secara spesifik dalam perbu tersebut mengatur apa saja? Supaya tadi kan panjang lebar kemana-mana. Ya, spesifik NIB, nomor induk berusaha, kemudian PKKPR, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan atau PBG, ya, kemudian IUP. Itu dalam pasal berapa? Kalau pasang saya tidak apa, Anda karena apa? masing-masing aturan permentanya juga ada, kemudian juga perbubnya ada. Kalau penjabaran perizinan itu sendiri, ngerti nggak penjabaran perizinannya? Supaya nanti penjabaran perizinan itu arahnya kemana, tugas menyangkut masalah tugas saudara, gitu loh. Jadi jawab tuh kalau nggak tahu ya udah dibilang aja itu bukan tupoksi saya, enak kan? Nggak dijawab sampai reklamasi sampai apa saudara ini, ya. Jadi itu harus dipahami ya, karena itu menjadi tugas pokok dan saudara Perbup nomor 44 2017 itu. Terutama di pasal 2, pasal 3 ya. Dan seterusnya, karena sebagai pimpinan kan harus tahu. Jadi tidak ada ya tugas saudara yang mengeluarkan izin tentang reklamasi dan sebagainya. Nggak ada. Iya, baik. Kemudian ya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagian diambil alih pusat. Nah, apakah yang telah diambil pusat ketika ya akan melakukan pembangunan di sana, saudara mendapatkan tembusan sehingga saudara mengetahui apa yang akan dilaksanakan di sana? Belum ada. Belum ada. Nah inilah ya. Belum ada. Belum ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada pemberitahuan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Nah, tadi ada PT yang beroperasi di sana. Apakah saudara mengetahui bahwa pekerja-pekerjanya itu ya ini bukan tupoksi saudara tadi kan ya. Kalau di sana kan saudara mulai tugas pengawasan. Ada pekerja-pekerjanya itu orang-orang asing yang bekerja di sana? Ada enggak? Saudara sudah disumpah loh. Tidak ada yang mulia. Tidak. Di kawasan IKN tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik. Nah, apakah dengan adanya undang-undang IKN sudah ada para investor yang sudah mulai mendaftarkan perusahaan-perusahaannya atau perizinan-perizinan lainnya? Belum ada yang mulia. Benar. Ya yang mulia. Ini masalahnya itu sudah orang-orang sudah berebut di sana loh. Ya. Benar belum ada. Benar yang mulia. Nah, apakah otorita untuk IKN nantinya sudah ada di sana? Izin yang mulia. Ya. Diulangi. Iya. Untuk pimpinan otorita wilayah IKN sudah ada di sana belum? Sudah berkantor di sana belum? Tadi kan saudara mengatakan bahwa sudah mulai adanya pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Sudah ada? Khusus kantor otorita, kalau di wilayah Sepaku belum ada. Di luar wilayah Sepaku? Saya kurang tahu yang mulia. Kurang tahu. Kurang tahu atau tidak tahu? Ya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu.
Jadi ini saya catat semua ini tadi masalahnya masih banyak ini sebenarnya. Karena sore belum, ini sudah 4:30 waktu sholat belum sholat ya. Jadi cobalah nanti ya supaya sebagai kepala dinas ini supaya mendalami Perbu 44 ini ya. Supaya nanti tidak emosi menjawab. Tadi saya lihat selalu emosi. Ya tuh. Aman aja mulia. Kalau memang tidak, bukan tugas saya Pak, enak kan? Siap yang mulia. Nah, jadi baik. Jadi masalah perizinan yang menjadi wewenang ya, wewenang saudara diambil pusat apa saja? Yang diambil pusat Tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenang saudara dengan adanya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 2022 itu apa saja? Wewenang saudara yang dicabut. ya PKKPR ada yang diambil pusat. Ya, PKKPR apa itu PPKKPN? tata ruang Pak, yang kaitannya dengan tata ruang itu diterbitkan pusat ada, diterbitkan daerah juga ada. Ya. Apakah tata ruang menjadi tugas pokok dan fungsi saudara? Menjadi tugas pokok dan fungsi. Di pasal berapa? Jangan ini ya. Ini masih perdanya baru diusulkan pimpinan. Ya perda yang lama namanya bukan PKKPR, izin lokasi. Kalau ini Ya. kalau tidak salah Ya, ini belum kan ada, ya, belum ada perdanya. perumusan menetapkan rencana Iya. strategis organisasi perangkat daerah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Ya. pintu. Nah, ini yang permasalahannya gitu. Ya. Jangan asal itu tugas saudara semua, tidak ada tugasnya, diakui sebagai tugas, Ya. ditanya tidak bisa lah, itu repot kan. Ya. Yang saya ingat itu pelaksanaan perizinan dilaksanakan oleh PTSP yang mulia, yang diundang. Ya, Saya hafal pasalnya. Perizinan itu kan ada perizinan tertentu mengenai termasuk TDR dan sebagainya ya, bukan termasuk perizinan yang sudah sebutkan tadi, kan gitu. Gimana kalau kepala dinas tidak menguasai? Ya. Itu loh. Ya nanti biar pelajari sendirilah. Ya. Siap yang mulia. Cukup. Ya, makasih Yang Mulia. Yang pertama, saudara saksi tersinggung dengan ucapan tempat izin buang anak karena dianggap saya menghina Kalimantan. Untuk kesekian kalinya saya katakan tidak benar. Saya tidak bermaksud menghina Kalimantan. Kemudian saudara saksi mengatakan, dan yang paling penting juga dalam YouTube saya, boleh dilihat lagi nanti, saya tidak menyebut Kalimantan tempat izin buang anak sebagai sebuah kalimat. Jadi itu lebih pada kesimpulan saudara saksi. Yang kedua, juga tidak benar bahwa penjualan aset-aset negara di Jakarta untuk keperluan pembangunan ibu kota negara itu sebuah tindakan yang tidak rasional. Itu tidak benar karena undang-undangnya memungkinkan untuk itu, dan narasumbernya juga para pejabat yang berkompeten. Sementara itu, terima kasih banyak. Ya, tetap. Ya. Ya. Sebelum ditutup, karena kemarin Bintang Wahyu Putra menyerahkan dokumen, nah kami ingin bandingkan, kami ingin serahkan juga, dan ternyata termasuk pernyataan Syarikat Islam. Oh, oke. Ya, siap. Yang mulia. Ya. Siap yang mulia. Boleh salaman yang mulia. Alhamdulillah.
Enggak apa. Oh nanti berikutnya Pak, kita satu ya. Nah. Ayo nanti kita kasih. Ya. Intinya kalau yang pertama itu intinya tadi soal Wahyu Bintang Putra, dia menganggap bahwa dia underbow atau sayap dari Syarikat Islam. Itu surat dari pernyataan resmi dari lembaga Syarikat Islam. Salah masalah satunya ada menyangkut masalah Edi Mulyadi. Yang mulia mau dikirim soft copy-nya atau hard copy? Soft copy ya? Gitu. Oke. Terima kasih majelis ya. Rencana kami hadirkan 2 orang majelis atas nama 1 Rudiansah Eshud MSI dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Rudiansah Eshud MSI dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim. Yang kedua atas nama Federius M. Bian dari Dinas Lingkungan Pusat. Lingkungan Hidup Pusat. Itu majelis. Terima kasih.